Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Jadi teman-teman, garapan saya kali ini adalah panel-panel interior dari bawaannya mobil Toyota Avanza, yang dimana barang ini rencananya ingin dipasangkan motif karbon dengan dasaran warna merah seperti di video-video saya yang sebelumnya, yang dimana barangnya sama Toyota Avanza juga, dan kini datang lagi ingin digarap dengan motif yang sama dan dasaran yang sama. Dan saya juga sudah 2 kali melakukan proses garapan dengan dasaran warna merah yang ditimpa atasnya dengan karbon WTP. Jadi ini adalah barang yang ketiga. Oke teman-teman, penasaran bagaimana hasilnya? Disimak saja terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, kita langsung ke proses pengecatan. Jadi di sini kita ngecat warna merah karena dasaran merah yang kita butuhkan untuk dasaran karbon WTP-nya. Untuk cat warna merahnya ini saya aplikasikan sebanyak 2 lapis di atas media dengan jeda masing-masing 5-10 menit. Oke teman-teman semua, jadi tadi saya ngecatnya kesorean, jadi ini selesainya kemalaman. Oke teman-teman, ini sebenarnya warna merah, bukan warna merah muda ya, karena mungkin ini cahaya bleed dari handphone saya, jadi terlihat seperti warna merah muda. Jadi barangnya ini sudah kering, jadi tinggal melakukan proses penculupan saja. Mohon maaf jika nanti di proses penculupan untuk pengambilan videonya mungkin tidak terlalu jelas karena hanya memanfaatkan penerangan ala kadarnya saja. Oke teman-teman semua, kita masuk ke proses penculupan. Jadi ini yang saya pertama kali celup, ini apa ya ini? Ini kayaknya kontrol AC. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasil pencelupannya ya, kira-kira seperti ini. Di situ ada bolong, rupanya ada gelembung yang pecah. Tapi itu tidak masalah, itu bisa hilang. Jadi nanti saya bisa mengatasinya, tapi tidak di video ini saya tutorialkan. Jadi nanti mungkin di video-video selanjutnya saya akan tutorialkan bagaimana caranya untuk mengatasi yang disebabkan oleh gelembung-gelembung yang pecah di bagian sudut-sudut seperti itu. Tapi kalau untuk media datar yang besar, misalnya kalau ada gelembung seperti itu, saya tidak lakukan dengan penambalan, tapi saya ulang secara semuanya, langsung saya ulang. Artinya dicat ulang, dicelup ulang, jadi begitu. Tapi kalau misalnya hanya di bagian ujung-ujung saja, itu kita bisa lakukan dengan penambalan. Khusus barang yang ini saya lakukan pencelupan sebanyak 3 kali karena di bagian samping kiri dan kanannya itu melebar. Jadi saya lakukan proses pencelupannya itu dari bagian tengah dulu, baru nanti di masking tape, baru bagian kiri dan kanannya. Dulu biasanya teman-teman saya melakukan pencelupan untuk barang ini satu persatu. Sekarang saya memberanikan diri 2 barang 1 kali celup dan hasilnya pun nggak mengecewakan. Jadi kalau teman-teman mempunyai garapan yang sama, tinggal tiru saja cara pencelupannya yang ada di video ini. Kalau ini bisa jadi referensi ya syukur alhamdulillah. Ya kalau punya pendapat lain ya nggak apa-apa juga. Yang jelas apabila teman-teman mengikuti apa yang ada di video ini, maka hasilnya pun akan sama dengan yang ada di video saya ini. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk penyemprotan aktivator itu masih di ukuran tekanan angin yang sama, yaitu saya gunakan 7 atau 8 PSI, yang biasanya saya sebut di atas 5, di bawah 10. Untuk settingan keluarnya aktivator itu saya buka habis, jadi saya masih main di triggernya saja, yang dimana kalau triggernya itu saya tekan sesuka hati saya, sesuai kebutuhan film yang saya semprot dengan aktivator. Jadi teman-teman, jika teman-teman masih baru mau mulai atau baru-baru mau ke proses karbon WTP ini,
Artinya kalau masih ada kegagalan ya bersabarlah. Maka sering-seringlah praktek agar nanti bisa karena terbiasa. Karena setiap siapapun yang memberikan tutorial, saat kita melihat tutorial itu di YouTube, belum tentu kita bisa mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang diarahkan. Tapi ada juga yang langsung mengerti dan saat dia praktek berhasil. Kalau saya dulu di bidang karbon WTP ini niatnya memang belajar sebelum kita buka jasanya. Jadi saya menghabiskan banyak uang juga waktu itu hanya untuk belajar saja. Jadi tidak langsung mengambil jasa. Waktu itu pernah juga langsung mengambil jasa, alhasil motor orang juga nggak selesai-selesai. Akhirnya ya kita tutup jasanya, kita belajar sampai bisa. Oke teman-teman, itu sengaja saya kasih masking tape atau isolasi kertas karena itu bisa berfungsi sebagai jembatan dari sebelah ke sebelahnya agar garisnya tetap konsisten dari sudut sebelah ke sebelahnya. Jadi fungsinya masking tape itu sebagai jembatan agar garis karbonnya itu tetap lurus. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Jadi nanti ini dilanjut lagi besok untuk finishingnya. Jadi nanti ini di bagian sini, ini saya akan hitamkan kembali. Jadi nanti saya ambil di bagian sini saya tutup, sama di bagian yang di bawah sini saya tutup. Baru nanti bagian dalamnya dihitamkan. Karena kenapa? Ini kan jaraknya sangat sempit sekali di sini. Jadi dia dengan seukuran film yang selebar ini saja. Jadi dia harus membagi antara sisi sini dengan sini. Alhasil di sini selamat, di sini melebar. Mau diulangi sampai kapanpun akan jadi seperti ini terus. Melebar dia. Di sini kan, teman-teman bisa lihat di sini warnanya padat. Di situ warna dasarnya mulai terang. Itu menandakan film karbonnya yang ketarik jadi buram. Otomatis warna dasarnya yang mulai terlihat. Jadi solusinya di sini kita tutup pakai masking tape, di dalamnya kita hitamkan kembali. Jadi nanti karbonnya yang ada di depan ini sebagai pemanis, sebagai les dia. Jadi basicnya hitam di dalam, lesnya karbon di depan, gitu kira-kira. Sama di bagian ini juga. Ini di bagian sini, ini saya akan kasih cat hitam sininya. Semuanya ini di bagian sini juga. Ini kan filmnya juga kalau dilihat sepintas film hitam, tapi bisa didasari warna hitam. Ini film yang biasa saya pakai. Jadi begitu dia didasari dengan warna lain, maka kalau terkena lekuk-lekukan sempit seperti ini, maka warnanya akan ada. Kalau filmnya ketarik, dia ketara perbedaan warnanya, gitu kira-kira. Jadi solusinya di sini supaya masih enak dipandang, jadi harus dihitamkan di bagian sini. Sini ya, dan sini ya. Oke, apalagi? Oh ya teman-teman, mungkin kalian akan bertanya, ini mana barangnya di waktu pengecatan nggak ada. Karena ini nanti, ini nggak di karbon, tapi ini di cat warna hitam. Dia posisinya ada di atas sini. Nah, kalau semuanya saya kasih karbon, jadinya monoton. Biar ada temannya lah. Jadi nggak harus karbon. Jadi kalau ini saya kasih hitam mengkilat nanti di sini. Jadi dia serasi sama yang di sini juga, ya kan? Sama yang di sini, sama yang di sini juga serasi. Oke teman-teman, ini dia film yang biasa saya gunakan. Jadi dia basicnya hitam, dan lagi ini dia ada silvernya sedikit. Jadi dia ada 3 warna. Hitamnya juga nggak kayak cat hitam gitu yang biasa saya gunakan. Jadi dia hitamnya agak berbeda. Jadi ada perbedaan warna. Jadi teman-teman, setiap saya ngarbon, kalau saya dasari bidangnya itu warna hitam, jadi dia masih oke tampilannya seperti. Dan ini hasilnya ya mirip-mirip sama karbon Kevlar sih, tapi ini bukan karbon Kevlar, ini versi karbon celup. Artinya ya kalau mau mirip-mirip doang bisa lah. Itu kan filmnya hitam, kok didasarin hitam mau? Saya filmnya hitam, saya dasarin hitam, malah nggak ada motifnya katanya. Jadi teman-teman, ini bisa didasarin hitam, bisa didasari selain hitam. Jadi ini kalau didasarin hitam hasilnya sangat bagus sekali, mirip dengan karbon Kevlar. Apalagi kalau nge-clearnya kita pakai 2-3 tahap nge-clear,
hari ini, besok amplas, nge-clear lagi, besoknya amplas lagi, baru nge-clear lagi sampai 3 kali. Wah, hasilnya udah flat, karbonnya jadi jauh di dalam dia. Tampilan belakangnya seperti ini. Nah. Oke teman-teman, besoknya kita lanjut finishing. Ini udah malam, udah enak sama tetangga. Oke teman-teman semua, ini adalah tahap yang dimana bagian-bagian yang saya anggap tidak penting buat diberi motif karbon WTP di situ akan saya hitamkan. Jadi dengan cara menghitamkan seperti ini di bagian-bagian yang tidak penting, maka dia juga bisa menjadi pemanis antara paduan karbon WTP dengan corak warna merah dan berpadu dengan warna hitam solid. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Gimana? Jadi dia ada perpaduan antara warna dan motif karbon. Jadi saling melengkapi lah sebenarnya hal-hal yang seperti ini. Nah, ini dia barangnya yang nggak ikut ke proses pencelupan. Tapi ini saya cat hitam saja. Jadi nanti dia bersanding dengan koper audio. Oke teman-teman, ini proses pengekliran yang dimana proses pengekliran ini saya aplikasikan sebanyak 2 lapis tipis-tipis langsung mengkilat. Kenapa bisa tipis-tipis langsung mengkilat? Karena saya gunakan settingan anginnya tidak terlalu besar. Jadi begitu kena dia langsung basah tapi tipis. Jadi teman-teman, setiap saya melakukan proses pengekliran itu saya tidak pernah menggunakan settingan angin yang terlalu tinggi karena bisa menyebabkan ketebalan, bahkan kita hanya buang-buang bahan, boros. Oke teman-teman, jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi di sini ada sedikit bantuan polesan karena ada beberapa yang dimana clearnya ini pas kering dia ngikutin tekstur dari filmnya. Jadi filmnya itu ada teksturnya. Jadi di sini biar dia terlihat lumayan flat, jadi dibantu dengan pemolesan. Untuk trik pemolesan itu sudah saya pernah buatkan videonya di video saya yang sudah terlalu jauh. Tapi ini linknya ada di atas ya teman-teman, biar mudah carinya. Jadi gimana teman-teman? Apakah ini menurut kalian lumayan bagus? Ya kalau menurut saya sendiri secara pribadi ini sudah cukup lumayan bagus. Jadi ini barangnya udah selesai, tinggal diambil sama ownernya saja. Untuk nilai dari proses barang-barang ini itu nilainya Rp1.100.000. Gimana menurut kalian? Mahal ya? Ya, saya akan tetap pertahankan harga dengan versi saya sendiri. Dan orang-orang ada juga yang mau, ada juga yang nggak mau, ada yang pengen cari murah. Ya itu tergantung dari selera mereka sendiri. Tapi saya di sini saya akan pertahankan harga yang saya buat karena di situ ada pengalaman, ada skill dan ada bermacam-macam yang memang itu harus ada nilainya. Oke teman-teman semua, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.